Halo Capricorn, jumpa lagi bersama saya di Tele Arcana bersama saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Ya, ini general reading, bukan personal reading. Jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan. Ya, sedikit update dari pergerakan langit minggu ini 10 sampai 16 Mei. Di 10 Mei Mars mulai masuk di Aries. Ya, ini kita didorong untuk lebih berani, lebih kompetitif, namun kita diminta untuk hati-hati kalau misalnya kita tiba-tiba mendapatkan lecutan amarah yang secara tiba-tiba ya, emosi yang mendadak. Jadi kita diminta untuk menahan emosi di sini karena kita cenderung untuk ya meledak-ledak ya, meluap-luap emosinya. Dan sebenarnya energi ini mengamplify ya, menguatkan energi yang di 5 Mei kemarin saat Mars square Jupiter. Itu semangat ekspansi ya teman-teman ya. Jadi kita diminta untuk mengembangkan apapun itu ya, terkait usaha, terkait pendidikan, pekerjaan, apapun itu ya, hubungan gitu ya. Dan ini diperkuat lagi di 10 Mei ini dengan adanya Mars masuk ke Aries ini ya. Itu lalu kemudian di 14 Mei nanti akan ada 3 planet yang mulai masuk ke Taurus, yaitu Matahari sendiri, lalu kemudian Merkuri dan Venus gitu ya. Intinya di sini adalah kita akan terdorong untuk berfokus pada kestabilan kita ya, kestabilan hidup. Kestabilan hidup di sini bisa sisi finansial, material, asmara, pekerjaan, apapun itu ya. Dan kita cenderung berkomunikasi yang banyak membahas tentang langkah-langkah jangka panjang, perencanaan-perencanaan jangka panjang dengan orang-orang di sekitar kita dengan adanya Merkuri di Taurus. Dan ini bisa jadi momen yang sangat penting dan momen emas gitu ya bagi kita yang ingin rekonsiliasi atau yang ingin memperbaiki hubungan ya. Mungkin minggu-minggu yang lalu kita sudah berkonflik dengan orang-orang di sekitar kita gitu ya, sudah bertengkar atau punya salah gitu ya. Ini saatnya untuk bisa memulai hubungan yang baru, memulai babak yang baru gitu ya, perbaikan gitu ya dengan adanya Venus di Taurus. Dan ini Venus di Taurus juga membantu kita untuk menata terkait estetika ya, menata rumah, menata diri gitu ya. Kalian akan lebih terdorong untuk ya membeli skincare untuk perawatan diri gitu ya, mempercantik diri, mempertampan diri gitu ya, potong rambut, apapun itu ya. Oke, lalu kemudian di 16 Mei di akhir minggu nanti akan ada bulan baru di Taurus, di mana ini adalah momen yang sangat tepat sekali bagi kalian yang ingin memulai usaha, memulai sebuah rencana yang sudah kalian rencanakan dari lama gitu ya, eksekusinya gitu ya. Kalau kalian mau menabung investasi silakan gitu ya. Ini momen yang bagus sekali. Mulai tanggal 16 Mei karena ini ada bulan baru di Taurus. Taurus itu intinya kestabilan ya, kenyamanan hidup gitu ya, zona nyaman gitu ya. Gimana caranya kita mencapai kestabilan itu dengan adanya feeling abundance dari segala uh, dari segala aspek kehidupan ya, asmara, keuangan, pekerjaan, apapun itu ya. Oke, berikut adalah demikian adalah update dari langit. Mari kita masuk ke energi utama Capricorn kali ini. Mari kita lihat ada apa dengan Capricorn kali ini. Semesta mohon bantuan. Let's shuffle the card. 1, 2, 3. Oke. Apa yang terjadi dengan Capricorn adalah Angel of Strength. Ya, ini tampaknya ada Leo energi di sini ya, ada Strength card energi di sini. Inner fortitude ya, willpower, kemampuan untuk menaklukkan ego dalam diri gitu ya. Ini Iron Will, mental baja gitu ya dengan adanya Angel of Strength di sini. Jadi kalian di sini seperti dibantu oleh malaikat untuk memperkuat inner fortitude gitu ya, memperkuat mental, memperkuat kondisi tubuh gitu ya, apapun itu ya, memperkuat sisi finansial gitu ya, dengan adanya Angel of Strength. Oke, selanjutnya mari kita lihat what's the tea untuk Capricorn di sini. Kekuatan untuk menghadapi apa? Semesta, mohon bantuan. 1 kartu. Let's shuffle the card.
1, 2, 3. Oke, let's play the deck. What's the T? Dengan Capricorn kita mendapatkan laid up. Ya, dibaringkan. Cuddle session, intimate moments, escaping the world together. Ya, ini tampaknya ada kehadiran seseorang ya. Di sini ada energi Two of Cups, Ace of Wands gitu ya. Cuddle session di sini ya, kalian seperti diberikan seseorang kekasih gitu ya. Dimana ini waktunya ya kalian saling menguatkan diri satu sama lain dengan intimate session ya teman-teman ya, dengan mendekatkan diri satu sama lain. Semakin kalian mendekatkan diri sama satu sama lain, itu akan semakin memperkuat kalian dalam melaju bersama di kehidupan yang akan datang gitu ya. Oke, mari kita lihat dengan menggunakan tarot. Saya merasa ada energi Two of Cups di sini. Ada energi Two of Cups, ada energi The Lovers, gitu ya, ada energi Ace of Wands, Knight of Wands, Queen of Wands, gitu ya. Ada energi The Strength, The Sun. Mari kita lihat dengan tarot. Let's shuffle it. Sekali lagi. Oke, untuk teman-teman Capricorn, kartu pertama kita mendapatkan King of Swords. Lalu kemudian The Sun, ya jelas sekali ya. Tadi saya bilang Angel of Sun, Angel of Strength. Tadi ada energi, ada Leo energi di situ. Ada, saya merasa ada energi Strength, ada energi The Sun ya. Saya bilang tadi, jelas sekali energinya teman-teman ya. Lalu kemudian kartu ketiga Five of Swords. Ya, bottom of the deck di sini Ten of Cups. Oke, energinya bagus sekali ya teman-teman Capricorn ya. Jadi tampaknya di sini saya merasa dengan adanya energi Ten of Cups di sini kalian berdua ada energi seseorang di sini. Bisa jadi orang ini memiliki zodiak Leo, bisa juga orang ini memiliki zodiak air sign, Gemini, Libra, Aquarius ya, apapun itu. Laki perempuan bisa ya. Dan di sini kalian memutuskan dan termotivasi untuk ya mencapai sebuah kebahagiaan berkeluarga ya. Jadi Ten of Cups di sini adalah energi keluarga yang bahagia gitu ya di masa yang akan datang. Kalian menginginkan sebuah hubungan yang harmonis, yang langgeng gitu ya. Nah, salah satu nasihat dari story behind the Ten of Cups di sini adalah orang-orang di sini itu dia selain dia harus menghadapi realita yang ada di depannya, dia juga harus bisa menikmati Ten of Cups di sini, kebahagiaan yang paling ultimate. Kembali lagi kalau tadi dengan adanya energi kartu light up di sini, jadi apapun kondisinya kalian ya tetap bermesraan, tetap jaga hubungan gitu ya. Dari situ kalian nanti akan semakin menguatkan diri ya untuk mencapai Ten of Cups-nya kalian gitu ya, kalian berdua ya. Siapapun pasangan kalian gitu ya, dan syukur-syukur keinginan kalian untuk berkeluarga, memiliki keluarga yang harmonis itu bisa tercapai gitu ya. Dan memang di sini nasihat dari Ten of Cups di sini adalah keluarga ini harus menurunkan 10 cawan ini yang posisinya masih di pelangi ini yang menjadi impian mereka ini ke dunia nyata gitu ya, yang ada di depannya gitu ya. Jadi kalian diminta untuk ya mengembody energi Ten of Cups di sini di dunia nyata. Jadi be happy gitu ya. Masukilah, saya merasakan ada energi-energi yang sangat harmonis, bahagia bersama gitu ya. Cuddle session gitu ya, saling mendekatkan diri, intimate session gitu ya. Mungkin kalian sambil nonton Netflix bersama atau nonton YouTube gitu ya, atau nonton channel ini bersama berdua gitu ya. Itu dengan adanya energi Ten of Cups dan light up energi di sini ya. Dan itu yang semakin memperkuat kalian gitu ya. Dengan adanya semakin kalian intimate sessionnya semakin sering, otomatis komunikasi semakin terjalin, semakin erat.
makin rapid gitu ya. Lalu tadi di energi pertama kalian mendapatkan energi King of Swords. King of Swords di sini adalah seeing from the bigger picture. Ya, kalian berdua di sini di masa lalu sudah melihat kondisi makro dari atas gitu ya, hubungan kalian gitu ya dengan adanya King of Swords. Kalian mendapatkan kejelasan arah hidup kalian nanti bakal mau dibawa kemana gitu ya dengan adanya energi King of Swords. King of Swords ini high intelligence, high knowledge gitu ya. Tampaknya pasangan kalian ini atau entah kalian ini memiliki tingkat intelijen yang cukup tinggi gitu ya, pengetahuan banyak, seseorang yang terpelajar gitu ya. Dengan adanya King of Swords di sini. Oke, lalu kemudian kartu kedua, The Sun tadi ya, mengklarifikasi Angel of Strength, dan ini yang membuat kalian saat ini sangat-sangat joyful sekali ya. Jadi The Sun di sini ketika dia muncul di atas spread, maka dia akan menerangi seluruh spread sehingga seluruh spread ini menjadi positif gitu ya, menjadi sesuatu hal yang positif apapun kartunya yang keluar ya dengan adanya energi The Sun di sini. Dan di sini kalian diminta untuk mengembody energi seorang anak kecil gitu ya. Jadi anggaplah dunia ini adalah ya seperti layaknya taman bermain gitu ya. Kalian berdua di sini diminta untuk bermain-main di dunia bersama gitu ya, bahagia gitu ya. Apapun yang kalian hadapi, anggap saja ini sebagai petualangan hidup kalian berdua ya ke depan. Itu dengan adanya energi The Sun di sini. Lalu kemudian kartu ketiga adalah energi Five of Swords. Five of Swords di sini menang dengan berbagai cara gitu ya. Apapun itu kotor maupun bersih gitu ya caranya ya. Itu sebenarnya artinya itu. Tapi basically dengan adanya energi The Sun di sini intinya kalian saya merasa di sini lebih pada kalian satu hati, satu kata, seias kata gitu ya, satu tujuan gitu ya, berdua satu tujuan. Waduh, kayak tulisan di becak-becak gitu ya, berdua satu tujuan. Oke, jadi energi Five of Swords di sini kalian bagaimana caranya untuk mencapai Ten of Cups ini ya, apapun itu caranya ya, kalian berdua mencoba untuk berbagai macam cara di sini ya supaya kalian memenangkan itu gitu ya. Dan nasihat di balik Five of Swords di sini adalah sebenarnya ketiga orang ini adalah orang yang sama. Jadi ketika ini menjelaskan adalah kondisi ketika orang itu bertarung untuk pertama kali gitu ya, dia gagal. Bertarung untuk kedua kali dia gagal. Sampai akhirnya dia bertarung untuk ketiga kali, akhirnya dia menang gitu ya. Jadi di sini adalah energi menang dengan berbagai apapun caranya ya gitu ya, dicoba terus gitu ya. Jangan menyerah intinya di situ ya, di masa yang akan datang. Capai Ten of Cups kalian gitu ya. Ada Angel of Strength di sini ya. Kalian dikuatkan oleh malaikat, dibantu oleh malaikat gitu ya. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut untuk teman-teman Capricorn di sini. Mohon maaf, saya agak sedikit batuk. Semesta mohon bantuan klarifikasi King of Swords di sini. Let's shuffle it. 1, 2, 3. Oke, let's play the deck. Untuk Capricorn, King of Swords di sini diklarifikasi dengan Five of Pentacles. Lalu kemudian Queen of Cups. Lalu kemudian The Sun. Iya, keluar lagi ya energi The Sun ya, teman-teman ya. Jadi di sini saya merasa dengan energi King of Swords di sini dengan adanya Five of Pentacles ya, kalian sudah tahu ya. Kalian sudah tahu apa yang kalian lakukan gitu ya. Kalian sudah pengalaman banyak hubungan romantis di sini di masa lalu ya. Apapun itu hubungan asmaranya gitu ya. Gagal berhasil gitu ya. Naik turun gitu ya. Sudah kalian alami semua pengalamannya. Jadi ini sepertinya kalian meninggalkan hubungan yang lama di masa lalu dan kalian masuk ke hubungan yang baru di mana kalian sudah banyak pengalaman terkait hubungan romansa gitu ya. Dengan adanya energi Five of Pentacles. Lalu kemudian ada di sini King of Swords juga diklarifikasi dengan energi Queen of Cups.
Energi Queen of Cups di sini kembali lagi, energi Queen itu adalah selalu menarik diri ke dalam dan selalu melihat ke masa lalu gitu ya. Kalian sudah berpengalaman betul gitu ya dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu terkait hubungan asmara kalian gitu ya. Dan kalian memanfaatkan itu untuk pengalaman ke depan, bekal pelajaran ke depan ya, menjalani hubungan ini. Lalu kemudian kalian juga mendapatkan energi The Sun gitu ya, dengan King of Swords di sini diklarifikasi dengan energi The Sun, berarti kalian sudah jelas sekali orang yang baru ini membuat kalian bahagia gitu ya, kalian sudah tidak meragukan lagi dan kalian sudah bahagia sama orang ini, intinya itu ya. Itu sudah terjadi di masa lalu. Lalu kemudian masa sekarang, mari kita klarifikasi The Sun semesta untuk teman-teman Capricorn di sini. 1, 2, 3. Oke, untuk The Sun, Capricorn mendapatkan klarifikasi Five of Swords. Ya, ada energi 55 ya di sini teman-teman ya. 5 itu change. Jadi di sini sudah ada Five of Pentacle, Five of Swords dan Five of Swords ya. Five of Swords keluar lagi ya. Itu lalu kemudian ada energi King of Wands ya, tadi ya saya merasakan ada energi King of Wands di sini, Angel of Strength, Card Session gitu ya. Di awal saya tadi sudah menjelaskan. Lalu kemudian ada energi Eight of Cups ya. Oke, dengan adanya energi The Sun dan Five of Swords di sini ya, jadi tampaknya kalian di masa lalu itu sudah terbebas dari sebuah hubungan toksik gitu ya, hubungan yang mengekang kalian, dan akhirnya sekarang kalian sudah bebas gitu ya dengan energi Five of Swords, dan diklarifikasi juga dengan energi King of Wands. Bisa jadi orang ini di masa lalu adalah berzodiak api gitu ya, Aries, Leo, Sagittarius gitu ya. Dan kembali lagi King of Wands di sini dengan energi The Sun, lalu kemudian ada Angel of Strength di sini ya, kembali lagi sangat kental sekali energi apinya ya teman-teman ya. Ini mungkin juga pengaruh dari tanggal 10 Mei kemarin kita Mars masuk di Aries ya, menggebu-gebu. Jadi King of Wands di sini adalah energi superhero ya teman-teman ya. Itu entrepreneur energi sekali, dia menggebu-gebu sekali gitu ya. Dia bisa menggerakkan orang dengan apa yang dia ucapkan gitu ya, dengan passionnya dia, dan orang ini sangat highly kreatif gitu ya. Dan Five of Swords di sini juga bisa jadi kalian bahagia gitu ya untuk mencapai apa yang kalian inginkan gitu ya, dengan adanya energi Five of Swords di sini, dan kalian berusaha untuk mencapai Ten of Cups tadi itu dengan sangat-sangat passionate sekali ya. Lalu kemudian The Sun di sini juga diklarifikasi dengan Eight of Cups gitu ya. Kalian pergi meninggalkan dunia yang lama dan mencari cup ke-9, yaitu wish fulfillment tadi ya. Dengan adanya kalian pergi mendapatkan cup ke-9, maka kalian akan bergerak semakin tinggi ke Ten of Cups tadi ya. Jadi memang arahnya nanti kalian ke Ten of Cups. Jadi kalian sudah meninggalkan dunia yang lama, kalian sudah tidak lagi relevan dengan 8 cup yang pernah kalian punya gitu ya. Itu dengan energi The Sun dan Eight of Cups. Jadi kalian di sini seperti happy sekali, sudah bisa meninggalkan dunia yang lama gitu ya. Lalu kemudian kita klarifikasi Five of Swords. Semesta mohon bantuan untuk teman-teman Capricorn di sini di masa yang akan datang. Energi Five of Swords. Oke, let's play the deck. Five of Swords diklarifikasi dengan Eight of Swords.
lalu kemudian Six of Wands, bagus sekali ya energinya teman-teman ya. Lalu kemudian Nine of Wands. Bottom of the deck, Two of Swords. Ya, dengan adanya energi bottom of the deck, Two of Swords di sini, jadi kalian sudah tidak lagi dibayang-bayangi oleh energi negatif masa lalu ya. Kalian sudah meninggalkan itu dengan adanya energi Five of Pentacles tadi ya. Lalu energi King of Swords gitu ya, kalian sudah jelas kalian cutting orang ini gitu ya. Lalu kemudian Two of Swords di sini ya tampak bahwa di balik perempuan ini ada bayang-bayang gitu ya. Padahal sesungguhnya kalau misalnya dia mau lihat di bayangan air yang air danau yang ada di depannya, bayangan ini sebenarnya tidak ada. Jadi intinya ketakutan-ketakutan itu, hambatan itu hanya ada di pikirannya dirinya sendiri gitu ya. Jadi kita diminta di sini untuk melihat ke realita apa yang terjadi, apa yang kebenaran yang terungkap di sini. Gitu ya. Oke, lalu kemudian Five of Swords di sini diklarifikasi dengan Eight of Swords gitu ya. Jadi kalian seperti membebaskan diri dengan adanya energi Eight of Swords di sini. Kalian sudah tidak mau berkecamuk dalam pikiran-pikiran lama dengan bantuan seseorang di sini dengan adanya energi Let of Cup, let up di sini ya, cuddle session. Jadi intinya di sini orang ini, perempuan ini seperti hampir mau gantung diri gitu ya teman-teman ya. Tapi ternyata sama semesta diselamatkan gitu ya dengan dia memberi burung gagak, dan burung gagak ini mematuk-matuk tali yang mengikat perempuan ini gitu ya. Jadi intinya semesta yang membebaskan pikiran kalian gitu ya di masa lalu gitu ya, membebaskan ikatan itu apapun itu dari hubungan yang toksik di masa lalu, dan kalian sudah mendapatkan orang yang baru, dan kalian dengan orang yang baru kalian berjalan ke depan menuju kemenangan gitu ya dengan adanya energi Six of Wands di sini. Kalian berjalan menuju kemenangan, kalian mendapatkan recognition, ini yang kalian inginkan gitu ya dengan energi Five of Swords dan Six of Wands di sini. Dari energi yang kompetisi dan konflik, bertarung gitu ya, mati-matian, berusaha untuk menang, dan akhirnya kalian mendapatkan kemenangan itu sendiri di masa yang akan datang gitu ya. Dengan adanya energi Six of Wands, dan di sini Five of Swords di sini juga diklarifikasi dengan energi Nine of Wands. Nine of Wands di sini Wounded Warrior, tapi di sini saya merasakan bahwa Nine of Wands di sini adalah ya keep going ya, apapun itu coba terus gitu ya, jangan menyerah gitu ya, sebelum sampai kalian mencapai Ten of Cups kalian dengan adanya energi Nine of Wands di sini, maksudnya itu ya. Oke, mari kita lihat saran dari semesta untuk teman-teman Capricorn. Mohon bantuan semesta. 3 saran untuk teman-teman Capricorn di sini. Bagaimana mereka dan pasangannya, pasangan barunya itu mencapai Ten of Cups-nya. Oke, let's shuffle the deck. 1, 2. Jadi ini bagi teman-teman Capricorn ya, bisa jadi kalian berencana untuk berkeluarga ya, dengan siapapun itu yang barusan kalian temui ini, meningkatkan hubungan kalian ke tingkat pelaminan mungkin ya, dan kalian membentuk sebuah keluarga yang bahagia di situ. Oke, saran dari semesta yang pertama untuk Capricorn yaitu King of Cups. Ya, di sini banyak energi King ya, banyak energi yang meluap-luap. Kembali lagi kita masih dalam pengaruh Mars di Aries ya. King of Cups, lalu kemudian ada Five of Swords, lalu kemudian ada Four of Cups. Bottom of the deck, Death and Rebirth. Ya, jelas sekali ya, ini dunia yang baru, jadi kalian dengan adanya terbebas dari hubungan toksik yang lama ini, itu merubah diri kalian ya. Merubah cara kalian berpikir, cara kalian memandang situasi, cara kalian berkomunikasi dan berelasi dengan seseorang gitu ya, terutama seseorang yang kalian cintai di sini ya. Jadi ada energi perubahan di sini.
gitu ya. Itu dengan adanya Death and Rebirth di sini. Dan kalian nanti juga secara perlahan-lahan. Jadi intinya Death and Rebirth di sini adalah energi perubahan teman-teman Capricorn ya. Tapi perubahannya di sini tidak seperti The Tower. The Tower itu energi yang perubahan yang terjadi secara tiba-tiba. Tapi kalau Death and Rebirth di sini adalah energi perubahan yang terjadi secara alamiah ya. Jadi seperti lifespan seseorang gitu ya, dari mulai dia bersekolah, kemudian bekerja, setelah bekerja menikah, lalu kemudian punya anak, punya cucu, lalu kemudian meninggal gitu ya. Jadi intinya Death and Rebirth di sini adalah perubahan yang sifatnya perlahan tapi pasti, tidak bisa dihindari gitu ya. Dengan adanya Death and Rebirth bisa jadi ini memang sudah waktunya kalian untuk menikah gitu ya, dengan adanya energi Ten of Cups tadi, dan kalian sudah mendapatkan seseorang di sisi kalian yang mau berjuang bahu membahu gitu ya untuk mencapai Ten of Cups itu ya. Itu. Lalu kemudian semesta juga bilang ya ada energi King of Cups di sini. Apapun omongan orang, apapun yang mengguncang kalian, obstacle apapun yang menghadapi kalian itu, tetaplah tenang ya, tetaplah kompos, tetaplah tenang gitu ya. Komunikasikan dengan pelan-pelan, komunikasikan dengan niat yang untuk kepentingan bersama ya. Di sini saya melihat dengan adanya energi King of Cups di sini, kalian seperti ketika menghadapi sebuah permasalahan itu harus dihadapi bersama dan dengan kepala dingin gitu ya. Intinya dengan adanya King of Cups di sini. Lalu kemudian semesta juga bilang ya tidak perlu banyak berpikir. Five of Swords muncul lagi di sini teman-teman ya. Five of Swords ini energi untuk menang. Jadi kalian seperti benar-benar ingin sekali gitu ya. Ingin sekali untuk merubah hidup kalian dan kalian bisa menjalani hidup yang bahagia dengan orang yang baru ini sehingga kalian mendapatkan Ten of Cups-nya kalian gitu ya. Dan Five of Swords di sini dari semesta itu ya, di sini seperti ada orang yang pusing tapi di baliknya itu ada orang yang terbebaskan gitu ya dengan adanya energi Five of Swords di sini, dan orang ini sudah berada di puncak gunung gitu ya. Jadi intinya ya kita diminta untuk tidak terlalu memikirkan atau tidak terlalu merumination gitu ya, apa itu ya istilahnya, terlalu banyak berpikir gitu ya terkait masalah-masalah yang menghempas kita di sini, dan kita diminta untuk melihat dari perspektif yang lebih besar, lebih tinggi gitu ya. Nah, nanti di situ akan ada pencerahan dari semesta dengan adanya energi Five of Swords di sini. Itu caranya kalian maju ke depan ya. Lalu kemudian ya ini seperti saran dari semesta ini terkait hati, feeling, pikiran gitu ya, dan tips and tricksnya gitu ya terkait di sini juga ada energi Four of Cups. Four of Cups ini biasanya energi apati ya teman-teman, dia sudah tidak tertarik lagi dengan pemberian semesta apapun itu, tapi saya menangkap di sini semesta seperti memberikan saran bahwa Four of Cups di sini dia hanya perlu menggabungkan bahan-bahan dari 3 cup sebelumnya yang dia terima gitu ya, lalu digabungkan dengan cup yang baru ini dari semesta ini, lalu dia akan mendapatkan sebuah kebahagiaan yang kalian inginkan gitu ya. Jadi intinya di sini adalah kalian di masa lalu sudah pernah mengalami ini semua, kalian sudah mempelajari ini semua, sudah mendapatkan pelajarannya, dan kalian sadar bagaimana caranya membangun relasi yang baik, yang bagus, yang bisa bertahan secara jangka panjang, dan kalian hanya diminta untuk menerapkan itu gitu ya. Membawa pelajaran-pelajaran di masa lalu itu bukan membawa lukanya ya, bukan membawa intinya traumanya ya, tapi lebih pada membawa pengalaman-pengalaman berharga yang sudah kalian dapatkan di masa lalu, di hubungan yang lama ya. Itu. Oke. Mari kita lihat saran dari monologi Oracle untuk teman-teman Capricorn di sini. Mohon bantuan semesta. Oke, untuk Capricorn di sini kalian mendapatkan kartu Full Moon in Pisces ya. Balance spirituality and practicality. Ya tadi ya saran dari semesta tadi ada unsur cup dan sword gitu ya. Jadi kalian diminta untuk menyeimbangkan antara spiritualitas dan praktikalitas gitu ya. Jadi kalian tetap diminta untuk kontemplasi ke dalam gitu ya.
sama-sama saling terbuka bicara dari hati ke hati sama pasangan teman-teman. Tidak apa-apa. Apapun itu kenyataannya baik atau buruk, intinya selama kalian mengungkapkan itu dengan atas dasar cinta kasih dan niat untuk mencapai Ten of Cups tadi ya, untuk menciptakan atau membuat hubungan keluarga yang bahagia, yang harmonis gitu ya, itu tentunya tidak ada salahnya. Gitu. Jadi di sini dikomunikasikan saja, karena memang ya hanya itulah caranya untuk bisa menghadapi apapun obstacle-nya ke depan gitu ya. Lalu kemudian mari kita lihat saran dari Animal Spirit Oracle untuk teman-teman Capricorn di sini. Oke semesta, terima kasih. Teman-teman kalian Capricorn, kalian mendapatkan Ladybug Spirit. Good luck. Oke, di sini semesta sudah seperti mengabulkan sesuatu yang kalian minta gitu ya. Lalu kemudian ya feelingnya itu seperti ya semesta seperti memberikan kalian gitu ya, memberikan bingkisan gitu ya. Lalu kemudian semesta bilang good luck, semoga beruntung gitu ya dengan hadiah kalian yang baru ini. Di sini tertera you are a bright energy. Let worry go and be happy here and now. Feel good about being a loving and colorful you. You bless the world with color and good luck. Jadi di sini kalian diminta untuk tidak cemas gitu ya. Be happy aja gitu tadi dengan adanya energi The Sun gitu ya. Kita diminta untuk embody energinya anak-anak gitu ya. Anak-anak itu kan energinya itu kan dia ceria tanpa alasan gitu ya, dalam artian tanpa alasan di sini adalah apapun kondisinya mereka itu tetap be happy gitu ya, dan kita diminta untuk embody itu apapun kondisinya, karena itu juga salah satu tips and tricks teman-teman. Ketika kita ke depan mendapatkan sebuah masalah itu udah dibawa happy aja gitu ya, percayalah bahwa segala masalah itu pasti ada solusinya, dan semua solusinya jawaban itu ada dalam diri kalian sendiri ya. Itu oke. Sekian pesan-pesan dari semesta dan saya untuk teman-teman Capricorn. Terima kasih sudah berkunjung, terima kasih yang sudah memberikan komen, like, subscribe ya. Sampai jumpa di bacaan Capricorn yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Capricorn. Selamat bagi yang mendapatkan pasangan yang baru. Ya, good luck. Oke, terima kasih. Salam satu semesta.